Geger, Thorik Halilintar meradang setelah sang istri dirundung oleh warganet dalam sebuah postingan yang diunggahnya ke media sosial. Ya, seperti diketahui, keduanya pun kini tengah melakukan bulan madu. Tapi rupanya masih saja ada segelintir warganet yang memberikan komentar miring bernada mengejek, seperti yang terlihat dari akun media sosial Thorik saat ia mengunggah potret kemesraannya bersama Alia Mas Said. Sementara itu, selain kebahagiaan yang terpancar dari pasangan Thorik dan Alia, kini kebahagiaan pun juga terlihat dari ibu sambung Alia, Angelina Sonda. Dan apa keinginan Angelina Sonda yang diharapkannya dari pernikahan Thorik dengan Alia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memilih negara Italia sebagai destinasi honeymoon. Sepertinya keindahan negara yang dipenuhi bangunan-bangunan indah di dalamnya ini tak lantas membuat kebahagiaan pasangan Thorik dan Alia terpancar. Pasalnya, dari beberapa momen indah yang diunggah keduanya ke media sosial, rupanya masih saja ada komentar miring dari warganet yang seolah tidak bahagia dengan kebahagiaan yang tengah dirasakan Thorik dan Alia. Di salah satu unggahan yang diunggah Thorik dengan caption berbahasa Inggris yang jika diartikan ke bahasa Indonesia berbunyi seperti berikut ini. Mereka bilang kebahagiaan itu menular. Kamu mungkin menulariku dengan kebahagiaanmu. Kira-kira bertahan berapa lama nih? Kelihatan si cewek udah gak demen gitu. Tidak cukup sampai di situ, masih di foto yang sama. Warganet lainnya juga menuliskan komentar seperti ini. Gaya elit, duit sulit, yang agaknya ditujukannya untuk Alia. Geram dengan komentar tersebut, Thorik pun membalasnya dengan membubuhkan komentar bernada menyindir seperti berikut ini. Penghasilan dia sehari bisa bayarin kuota kamu seumur hidup, Dek. Mandi sana biar gak kepanasan. Ya, seperti diketahui, memang tak butuh waktu lama bagi Thorik dan Alia untuk segera bertolak ke negara yang menjadi destinasi bulan madu. Kurang dari seminggu setelah menggelar pesta pernikahan yang mewah pada Jumat 26 Juli lalu, keduanya pun langsung bertolak ke negara Italia. Dan kabarnya masih akan melanjutkan perjalanan mereka ke Santorini, Yunani. Saat disinggung mengenai honeymoon anak sambungnya Alia Mas Said dengan sang suami Thorik Halilintar, Angie pun tidak banyak memberikan komentar. Pasalnya sebagai orang tua, seyogyanya ia pun tidak banyak mempertanyakan hal tersebut. Terlebih kini, Alia pun sudah memiliki kehidupannya sendiri, sehingga tidak ada lagi urusannya untuk mencampuri kehidupan mereka. Nikah sampai sekarang belum komunikasi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya, justru karena itu belum kontak sampai hari ini. Masya Allah ya kan, alhamdulillah. Tapi kan kalau misalkan kita orang tua kan ya itu kita hanya menyertainya dengan doa. Aku justru tidak mengikuti ceritanya gitu kan, karena memang
sudah menikah dan sudah mempunyai keluarga yang baru gitu kan itu juga orang tua nggak boleh egois nanya ini udah begini ya gitu. Nah biarkanlah Alia dan Torik hidup berbahagia, menikmati masa-masa bahagianya. Bismillah, kita mendoakan dengan doa yang setulus-tulusnya. Dan orang tua itu kan memang seyogyanya demikian ya, mudah-mudahan ya umur berapa udah jadi orang tua adalah ketika anak datang berarti anak lagi perlu ya kan, baru kita memberikan waktu. Kalau misalkan kita nggak merepotkan mereka kan lebih baik ya, artinya mereka juga merasa nyaman menjalani hidup mereka. Dalam pernyataannya, Angie pun menyebutkan, sebenarnya dari hatinya yang terdalam, ia pun merasa bahagia karena Alia mampu untuk menemukan jodohnya yang baik seperti Torik Halilintar. Apalagi sebagai orang tua yang kenyang dengan pengalaman pun merasakan keluarga Torik cukup menyambut keluarganya dan ibunda Alia Reza Artamevia dengan ketulusan hati serta tangan terbuka. Lantas benarkah mengingat hal tersebut membuat Angelina Sonda juga berharap agar Torik dan Alia dapat segera memiliki momongan dalam waktu dekat. Alhamdulillah, besannya juga se-vibes, alhamdulillah gitu. Terus aku juga bisa menangkap ketulusan hatinya. Jadi kan mungkin karena inner heart aku kan udah terlatih gitu. Kalau ketemu orang kita bisa ngeliat kan, maksudnya kita ngerasa gitu loh, ya Allah ini mohon maaf ya karena punya pengalaman juga, jadi kita tahu mana yang pura-pura, mana yang tulus, mana yang bersih, mana yang enggak kan. Nah, aku menangkap dari Umi Geni itu, ya Allah kok tulus banget ya, padahal kan aku bukan siapa-siapa. Karena mungkin satu alumni Universitas Indonesia gitu UI, jadi bicara soal pola pendidikan, pola asuh, kemudian juga background daripada pendidikan juga jadi nyambung kali ya di situ ya. Dan kan juga emang Umi orangnya asik. Terus kemarin aku juga diundang ulang tahunnya kan aku lupa kan namanya Allahu Akbar kabira ya, karena saking banyak banget kan kakak beradiknya gitu. Terus aku kirimin sejadah, aku kirimin mukena, yang penting mudah-mudahan untuk menambah ibadah. Komunikasi aja belum, apalagi minta. Alhamdulillah ya, kalau aku itu kan udah apapun yang terjadi dalam dunia ini udah mangdalazi asfahu indahu ila bi, semuanya itu udah digariskan. Kita juga mau paksa hari ini nggak mungkin jadi juga kalau emang Allah nggak ridho. Jadi kalau udah menjalani dan menerima apa aja yang hadir itu kayaknya lebih enak. Kalau dia kasih cucu cepat alhamdulillah, kalau belum juga alhamdulillah, pasti itu semua baik. Sementara itu, mengutip apa yang dikatakan Angelina Sonda perihal sosok Torik. Seperti itulah yang ditampilkan Torik, di mana 2 hari setelah menikah, dengan sigap, Torik pun menemani Alia untuk bekerja dan mencari baju untuk momen bulan madu. Tidak hanya itu, di momen lain, di mana Torik dipertemukan dengan mantan kekasihnya Fuji, Torik pun masih terlihat menggenggam tangan sang istri dan menampilkan momen keromantisannya. Lantas seperti apa Roy Kiyoshi melihat momen tersebut? Benarkah meskipun sempat menjalin hubungan pacaran, kehadiran Alia pun mampu untuk menutup mata Torik, sehingga tidak ada lagi alasan bagi warganet untuk kembali menyandingkannya dengan mantan kekasihnya itu? Hari ini kegiatan bareng sama istri Tor. Mau nemenin istri kerja. Oh, udah. Hari pertama bahagia ya, Tor. Ya. Apa? Iya. Di luar tuh nggak dijawab. Lu kagak mau pakai mic? Udah bahas saya dah. Gimana Rosani bikin film dokumenter? Nah, hancur kan. Semoga apa tadi Torik? Torik. Semoga apa tadi? Torik. Kita baru banget 3 hari udah ditanya honeymoon-nya, baru juga nikah. Gimana kamu? 3 hari. Bulan madu mau kemana Kak Tarik Alia? Gimana ya latihannya? Doain aja nanti ada surprise. Waduh, nabrak kan? Dadah, makasih ya. Oh iya. Perasaannya pasti gak nyaman kalau menurut aku sih. Perasaannya gak nyaman satu sama lain kayak gitu. Awkward gak? Awkward kayak
canggung gitu, kayak kagok gitu. Itu yang aku rasain sih, kayak shock satu sama lain. Dan kayak gimana, pasti shock banget sih, pasti ada rasa kaget juga dan kayak pengen negor tapi bingung salah satu kayak mau mulai dari mana. Sementara itu, di balik respon mengejutkan Thorik untuk warganet yang menyinggung sang istri, sebelumnya heboh unggahan Atta Halilintar yang dianggap oleh warganet ditujukan untuk Fuji. Lalu, seperti apakah respon Fuji? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Hai, selamat ulang tahun buat Intens Investigasi ya. Masih melanjutkan kontroversi konten Atta Halilintar yang diyakini oleh beberapa fans Fuji diduga dilayangkan Atta untuk idola mereka. Fuji yang ditemui di Polres Metro Jakarta Barat belum lama ini akhirnya memberikan komentarnya, di mana ia pun enggan untuk membahas terlalu dalam hal tersebut. Menurutnya, konten yang dibuat Atta hanya untuk seru-seruan saja, tanpa ada maksud terselubung di dalamnya. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Atta. Putih, soal Atta Halilintar gimana nih? Pendapat yang sama juga disampaikan Haji Faisal, di mana ia pun beranggapan jika konten video yang dibuat oleh Atta bersama beberapa wanita cantik tersebut belum tentu ditujukan kepada anaknya ataupun keluarganya. Apalagi menurut Haji Faisal, hubungannya dengan Atta masih berjalan baik-baik saja, sehingga tidak ada alasan baginya untuk mencurigai isi konten tersebut. Itu mah tidak perlu ditanggapi lah itu mah. Kita serahkan aja lah kepada para netizen dan masyarakat. Dan juga belum tentu apakah itu ditujukan ke kita atau ke pihak lain. Jadi kita jangan berseuzon lah. Bersangka baik aja kita sih. Soalnya kenapa hubungan kita selama ini kan baik. Jadi kita pulangkan aja lah kepada masyarakat yang menilai dan netizen yang akan menilai kemana arahnya dan kemana tujuannya. Kami tidak bisa dan saya tidak menanggapinya secara memang itu tertuju ke kami, tidak. Iya, makanya menurut saya sejauh ini hubungan saya itu baik-baik aja ya. Nggak ada yang menjadi persoalan ya di antara kami ya. Sehingga dengan keluarnya statement seperti yang kalian sampaikan tadi makanya saya meragukan apakah itu benar ke kami atau tidaknya. Makanya saya tidak bisa menjawab dengan pasti, tidak jelas ya. Makanya saya berprasangka baik aja bahwa hubungan masih baik gitu. Di balik murkanya Thorik dan tanggapan Fuji serta Haji Faisal, seperti diketahui, permasalahan ini pun turut menyeret Aurel Hermansyah. Lantas, seperti apakah tanggapan selebriti terkait hal ini? Benarkah menurut mereka, hal seperti ini pun tidak dapat dibenarkan? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Para Tabas Dirgahayu Intens 5 tahun. Semoga semakin jaya, membumi, menjadi berita media sosial terpopuler di hati masyarakat Indonesia. Intens 5 tahun para Tabas.
adalah pendukung bagi sosok idola mereka. Bahkan, beberapa selebritis kerap menyebutkan jika mereka tidak ada apa-apanya tanpa adanya fans. Lantas, bagaimanakah para selebriti ketika melihat oknum fans yang sudah kelewatan seperti diduga dilakukan oleh fans Fuji? Benarkah menurut Shirin Sungkar dan Ririn Ekawati sebagai selebriti, hal seperti itu tidak dapat dibenarkan dan bisa saja ditindaklanjuti? Nggak apa-apa, aku orangnya emang lempeng ya, jadi ya udah cuek aja. Apalagi kalau memang nggak bener ya udah. Kita tuh gila kalau mengharapkan ridho dari semua orang. Yang namanya hidup pasti ada orang yang nggak suka, ada yang suka sama kita. Jadi kayak ya udah ngelatih mental kalau ada orang yang ngebully segala macam. Semoga mereka dilembutkan hatinya. Action apa? Mostly aku diem sih mbak. Ya nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak tahu sih. Selama ini kayak ya semoga aku nggak diuji ya dengan lisan aku gitu, kayak pernah dibully atau segala macam, tapi kayak nggak terlalu gimana karena kayak ya udah ya itu urusan dia di akhirat nanti gitu ya. Saya pun juga banyak kurangnya dan mungkin banyak orang yang kayak pengen ngambil kejelekannya atau segala macem. Ya udah itu urusan mereka ya, mudah-mudahan sama-sama dilembutkanlah hatinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.